Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali di kajian serial tematik Akidah untuk pembahasan ke-23, yaitu dari buku 50 Sebab Doa Tidak Terkabul dengan topik atau tema tidak memperbanyak doa di kala senang dan lapang. Alhamdulillah Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Senang mendengar Ustadz dalam keadaan sehat dan baik. Untuk mengefektifkan waktu Ustadz, mungkin sedikit tata tertib Anda bacakan pada teman-teman peserta kajian untuk menyimak kajian dengan sebaik-baiknya, kemudian mencatat hal-hal pentingnya, serta nanti di sesi kedua silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, terutama terkait dengan topik yang disampaikan oleh Ustadz, silahkan untuk bertanya langsung, bisa melalui Zoom. Kemudian bisa juga menuliskan pertanyaannya di chat dengan dikirimkan langsung ke anak. Begitu saja Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Afwan, gambar Anda sudah terlihat? Belum muncul Ustadz, baru backgroundnya saja Ustadz. Ya, kenapa ya? Tidak ada yang dirubah juga Ustadz ya di perangkatnya Ustadz. I- Iya, Qadarullah Ustadz. Sebentar Ustadz. ya, Kita qadarullah wa syaa fa'alah. kalau memang demikian Ustadz, seperti ini apa adanya, silakan Ustadz apabila ingin melanjutkan Ustadz ke kajiannya Gak Ustadz. apa-apa ya. Gak apa-apa seperti ini ya. Insya Allah kami tidak mengapa Ustaz. Insya Allah. Baik ya, kita mulai ya. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas suatu buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan kita akan masuk kepada sebab yang ke-23 di halaman 129. Silakan ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu untuk melihat bukunya di halaman 129. Sebab yang ke-23, doa tidak terkabul karena tidak memperbanyak doa di kala senang dan lapang. Tidak memperbanyak doa di kala senang dan lapang. Jadi berdoanya ketika sempit saja, tapi ketika lapang tidak mau berdoa. Nah ini sebetulnya bisa menjadi sebab juga kenapa doa tidak dikabulkan. Karena Allah inginkan kita berdoa kepadanya di waktu sempit maupun lapang, di waktu lapang maupun sempit. Karena doa itu ibadah.
dan kita butuh kepada Allah dalam segala macam kondisi. Dan sebelum kita mulai, saya minta maaf ya, afwan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ternyata pada malam hari ini di Indonesia nggak tahu apa penyebabnya ya, mungkin handphone saya atau yang lain, tapi biasanya tidak ada masalah. Semua prosedurnya sudah sama sesuai sebagaimana kita biasa kajian online, tapi ternyata videonya tidak tampil ya, tidak kelihatan. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa bersabar untuk mendengarkan kajian ini meskipun hanya suara saja yang bisa kita dengar. Baik ya, kita bahas di halaman 129, tidak memperbanyak doa dikala senang dan lapang. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum." Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi sebab akibat ya. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, maka pun Allah melupakan kita. Tidak memberikan bantuan, ya pertolongan, perlindungan, dan lain-lain. Dan dalam Al-Quran begitu banyak sekali Allah mengulang-ulang kalimat seperti ini. Jadi sebab akibat. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhi janjimu kepadaku dan aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Ya, di surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-40, Allah menyebutkan penuhi janjimu kepadaku, maka aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Nah, seperti itulah. Banyak sekali kalau kita lihat satu persatu, tapi cukuplah ya. Dua contoh saja bagaimana Allah mengatakan bahwa jika kita melakukan ya sebab-sebabnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan semakin mendekat kepada kita. Dan Allah itu maha dekat. Dan Allah menunggu bagaimana respon hambanya. Apakah dia mau mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Maka Nabi SAW juga bersabda, "Ya gulam, ihfazillah azza wa jalla, yahfazka." Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu tentang beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah perintah dan larangan Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Kenali Allah di masa senang, niscaya Allah pun akan mengenalimu di masa sulit. Nah, kembali ya, sebab akibat. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Kenali Allah di masa senang, artinya kita tetap beribadah kepada Allah ketika kita mendapatkan begitu banyak nikmat, maka niscaya Allah pun akan mengenali kita ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, Allah akan berikan pertolongan. Nah, seperti itulah sikap kita sebagai seorang hamba. Apakah dapat nikmat, apakah musibah, apakah kita senang, apakah sulit, ya, tetap kita beribadah kepada Allah. Seluruh ibadah kita kerjakan, yang termasuk ibadah yang wajib, bahkan ibadah sunnah pun kita berlomba-lomba untuk bisa melaksanakannya. Nah, salah satunya adalah masalah doa ini. Ya, salah satu penyebab utama ditolaknya doa seorang hamba adalah buruknya hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi kita dengan Allah jelek, buruk sekali. Kebanyakan manusia, ya umumnya manusia itu ingat berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah hanya dalam kondisi-kondisi yang sulit dan terjepit saja. Ketika sulit, ketika terjepit, ya ketika genting, ketika betul-betul kepepet sekali ya, baru mereka meminta kepada Allah. Namun banyak sekali manusia yang lupa kepada Allah ketika mereka sedang berada dalam kondisi yang lapang dan gembira. Dari dulu sampai hari ini sampai hari kiamat. Umumnya seperti itu. Ya, ketika sempit ya, ketika sakit, ketika tertimpa musibah, ketika ada bencana, ya, ketika ada kemiskinan dan lain-lain, barulah mereka meminta kepada Allah. Tapi ketika nikmat, banyak kebaikan, badan pun sehat, hartanya berlimpah ruah, ya, nikmat sekali banyak yang Allah berikan kepada mereka. Umumnya manusia itu akan lupa, lalai, terlena, terperdaya, tertipu, dan akhirnya mereka meninggalkan perintah untuk beribadah, atau mereka pun mungkin tidak berdoa sama sekali, atau mungkin berdoa tapi sangat-sangat sedikit sekali. Banyaknya berdoa itu dilakukan ketika sulit, susah, sulit, susah.
Tapi ketika banyak senangnya, umumnya manusia, mereka meninggalkan permohonan dan doa kepada Allah. Padahal kita butuh kepada Allah, kapanpun dan dimanapun. Kita butuh kepada Allah di dunia sampai ke akhirat nanti. Makanya Allah mencela orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu Allah cela perbuatan mereka. Allah mengatakan, Nasallahu fanasiyahum innal munafiqin humul fasiqun. Ya, orang munafik ini suka melupakan Allah. Mereka zikir, ingat kepada Allah sangat-sangat sedikit. Mereka suka melupakan Allah. Maka Allah pun akan melupakan mereka pula. Allah tidak peduli kepada mereka. Allah tahu semua kondisi makhluknya di langit maupun di bumi. Allah melupakan mereka, artinya Allah tidak peduli dengan perbuatan mereka. Allah tidak berikan tambahan hidayah, tambahan taufik, tambahan iman, dan lain-lain. Karena mereka pun tidak peduli kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Ya. Dan Allah mencela juga orang-orang musyrik. Orang munafik dicela, begitu juga orang-orang musyrik. Karena banyak sekali yang melupakan Allah itu orang munafik atau orang kafir. Yang suka ingat kepada Allah itu hanya orang-orang beriman. Yang benar imannya. Orang-orang musyrik pun begitu juga dalam firman-Nya Allah mengatakan di surah Fussilat ya. Coba lihat bukunya di halaman 130. Allah mengatakan bahwa wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Ya, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, maka dia berpaling. Dikasih nikmat, berpaling. Dan menjauhkan diri dengan sombong. Begitulah manusia dari zaman ke zaman. Dikasih nikmat, semakin banyak nikmat, maka mereka berpaling. Ya, dan mereka tidak mau tunduk patuh kepada Allah, merasa kurang butuh atau tidak butuh kepada penciptanya dan pemberi rezeki kepadanya. Dan bahkan bersikap sombong menjauhkan diri. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka ia pun banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Ini orang-orang musyrik di zaman Nabi seperti ini. Orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Apabila mereka disebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat, apabila mereka melalui lautan, ombak tinggi seperti gunung tingginya ombak, maka mereka rasa takutnya luar biasa, takut tenggelam. Akhirnya mereka betul-betul berdoa hanya kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selain Allah. Khusus di tengah-tengah lautan karena ombak yang sangat tinggi sekali dan mereka mengikhlaskan dalam doanya hanya kepada Allah. Ya, kondisi sulit. Tapi ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, maka mereka akhirnya kembali lagi melakukan kemungkaran dan kesyirikan, di mana mereka juga meminta-minta kepada selain Allah. Jadi mereka berdoa kepada Allah, bertauhid hanya ketika berada di lautan saja. Tapi ketika di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan dan merusak tauhid mereka. Jadi ketika kepepet, darurat, minta sama Allah. Tapi ketika senang, ketika selamat, ketika sehat, ketika sukses, mereka minta kepada selain Allah. Nah, orang seperti ini bagaimana? Allah akan meridhoinya. Begitu juga dalam ayat berikutnya di surat Yunus, kita baca di sini, surat Yunus ayat ke-12, apabila manusia ditimpa bahaya, maka dia pun berdoa kepada kami, dalam kondisi berbaring berdoa, duduk berdoa, berdiri berdoa. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, maka dia pun kembali ke jalan yang sesat. Ya, luar biasa ini ya. Minta sama Allah itu dalam kondisi yang Allah sebutkan. Berbaring, berdoa, duduk, berdoa, berdiri, berdoa. Minta Allah hilangkan bahaya darinya. Tetapi ketika Allah hilangkan, ya, maka dia kembali ke jalan yang sesat. Seakan-akan seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, begitu juga di ayat berikutnya. Jadi intinya adalah manusia secara umum, ya tentunya orang kafir dan orang munafik. Adapun orang-orang mukmin, ya tentunya orang mukmin ini lebih baik dan lebih banyak kebaikannya. Meskipun mukmin bertingkat-tingkat ya. Ada mukmin yang bertakwa dan itulah yang paling baik. Dan mungkin ada juga mukmin yang belum sampai ke tingkat ketakwaan, tapi intinya mukmin pasti lebih baik dibandingkan kafir maupun munafik. Orang-orang mukmin inilah yang mau tunduk dan patuh kepada Allah. Meskipun mereka bisa saja tergelincir, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan, tapi insya Allah kesalahan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan orang kafir dan orang munafik.
Dan kalaupun mereka mengalami kesalahan, mungkin tidak sengaja atau mungkin sengaja, tapi segera mereka istighfar dan bertaubat kepada Allah. Itulah ciri orang-orang mukmin sejati ya. Maka kita lihat di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal kurab, falyukthirid du'a fir raha." Barang siapa yang suka, ya, barang siapa yang suka jika doanya dikabulkan Allah ketika tertimpa kesulitan, tertimpa kesusahan, dia ingin doanya dikabulkan, maka hendaknya ia memperbanyak doa pada kondisi senang. Pada kondisi senang, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Supaya nanti ketika kondisi sulit, Allah pun mengabulkan permintaannya. Ya, tetapi kalau andai kata seseorang itu tidak mau berdoa dalam kondisi senangnya, nah ini bisa jadi Allah pun tidak akan mengabulkan kondisinya ketika sulit ya. Maka kita jangan sampai seperti ini ya. Lalu Rasul mengatakan ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fish syiddah. Kenalilah, ingatlah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang. Niscaya Allah pun akan mengenalmu, mengingatmu ketika engkau dalam kondisi susah. Ya, ada orang yang bahkan di kondisi susah pun tidak ingat kepada Allah. Ini lebih luar biasa lagi. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Ada orang yang ingat kepada Allah ketika susah, tapi ketika lapang lupa sama Allah. Tapi ada orang yang mau susah, mau lapang, sama-sama lupanya. Sama-sama lupa. Sama-sama lalai, sama-sama lengah. Betul-betul mereka semakin jauh. Kondisi terjepit, darurat, kepepet, sulit, susah, lupa kepada Allah. Begitu senang, bahagia, luar biasa, banyak nikmat, lupa juga kepada Allah. Ini lebih dahsyat lagi ya. Bagaimana orang seperti ini bisa mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah Tabaraka wa Taala. Maka coba kita lihat bagaimana yang disebutkan di sini adalah Rasul mengatakan ketika umumnya manusia ketika sulit mereka berdoa, ketika senang mereka tidak mau berdoa. Itu umumnya. Tapi ada juga orang yang ketika sulit maupun senang mereka tidak berdoa sama sekali kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, seorang sahabat dia, berikan kepada aku wasiat. Maka Abu Darda mengatakan, ingatlah kepada Allah. Ketika engkau berada dalam kondisi lapang, maka Allah pun akan mengingatmu ketika dalam kesempitan. Ya, ingat Allah dalam kondisi lapang, maka Allah pun akan mengingatmu ketika dalam kesempitan. Dan juga berdoalah kepada Allah pada hari-hari gembiramu. Semoga Allah mengabulkan doamu ketika kamu berada dalam kesusahan. Jamaah sekalian, sebetulnya kita butuh kepada Allah dalam kondisi senang juga kita butuh, sangat butuh. Senang kita butuh, sulit kita butuh. Bahkan ketika senang itu lebih banyak yang tergelincir. Ya, orang yang senang itu lebih banyak yang tergelincir karena mereka sibuk dengan nikmat. Dan biasanya orang yang sedang itulah orang-orang yang kurang merasa butuh kepada Allah. Biasanya seperti itu. Kalau orang-orang yang susah, miskin, lagi sakit, lagi banyak masalah, ya suatu hal yang wajar sajalah mereka akhirnya banyak berdoa kepada Allah ya, bangun malam, sholat tahajud ya. Mereka minta sambil menangis, meneteskan air mata ya karena butuh untuk disehatkan badannya, dimudahkan urusannya dan lain-lain. Tapi ketika senang ini yang umumnya ya orang itu kurang ya rasa harapnya kepada Allah itu kurang, rasa takutnya kepada Allah juga terkadang kurang, dan rasa cintanya juga kepada Allah terkadang kurang. Makanya umumnya orang-orang yang menentang dakwahnya para nabi dan rasul, kalau kita lihat dari zaman ke zaman siapapun nabi dan rasulnya, umumnya pembesar-pembesar orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahan. Ya, pembesar-pembesar kaum yang hidup dalam kemewahan dan kesenangan, yang mereka-mereka ini yang suka menolak dakwanya para nabi dan rasul dan menghasut ya, memprovokasi masyarakat agar menentang dakwah rasul ya, dan mereka inilah yang sulit sekali untuk menerima dakwah ya. Tapi kalau kita lihat umumnya
yang mau menerima dakwahnya para nabi dan rasul itu orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berkecukupan, ya, hidupnya susah, ya. Mereka lebih mudah untuk menerima dakwah, ya. Dan mereka inilah yang akhirnya mau beribadah dengan benar, ya. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umumnya mereka miskin, ya. Apalagi mereka diusir dari kampung halamannya, dari Mekah menuju ke Madinah. Ya, meskipun ada di antara para sahabat Nabi yang mereka itu juga kaya raya, tapi secara umum lebih banyak yang miskin, ya. Dan lebih sulit untuk mendakwahi yang kaya dibandingkan yang miskin. Umumnya seperti itu. Meskipun yang kaya terkadang juga mau menerima hidayah, mau ngaji juga, mau taklim, mau berubah, mau berhijrah, mau bertaubat. Tapi kalau kita mau jujur, memang terkadang yang kaya itu persentasenya, ya, persentasenya dibandingkan yang miskin, yang susah, yang sulit, ya. Biasanya yang seperti itu, yang sulit-sulit ini yang biasanya lebih mudah untuk menerima dakwah yang kita sampaikan kepada mereka. Baik, ya, jadi kita kembali ke bukunya di halaman 133. Di bukunya di halaman 133. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang kisah para nabi. Ya, di antara pertama kisah para nabi yaitu Nabi Nuh. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh. Ya, sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Allah timpakan musibah kepada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan. Jumlahnya tidak banyak. Selama 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah, ya, siang malam. Berdakwah siang malam 950 tahun. Pengikutnya hanya sedikit. Maka Allah mengazab, ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwahnya, dan Allah selamatkan Nabi Nuh beserta para pengikutnya. Mengapa Allah mengabulkan doa mereka sehingga mereka diselamatkan dari bencana adanya banjir besar yang menenggelamkan, ya, umumnya manusia pada waktu itu? Ternyata beliau adalah Nabi Nuh ini seorang nabi yang amat taat kepada Allah dan banyak berbuat kebaikan. Jadi ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maka Allah selamatkan dia dari mara bahaya. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat As-Saffat, sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Ya, Nabi Nuh termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman, kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Karena kebaikan Nabi Nuh, seorang nabi dan rasul, ya, terjelas, ya, orang yang bertakwa, orang yang saleh, dan Nabi Nuh inilah nabi yang terpilih, ya, sebagai rasul yang pertama kali. Seorang nabi, ya, nabi yang pertama Nabi Adam, tapi rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh. Ya, begitu yang Rasul sebutkan di hadis. Begitu beratnya, ya, perjuangan, ya, penderitaan, pengorbanan dan lain-lain. Jadi intinya adalah di sini ingat kepada Allah ketika lapang, maka Allah pun akan ingat kepada kita ketika sulit. Begitu juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita, ya, kapanpun dan kondisi manapun. Kata Nabi, barang siapa yang suka jika doanya dikabulkan Allah ketika tertimpa kesulitan, maka hendaknya ia memperbanyak doa pada kondisi lapang. Ketika kondisi nikmat, sehat, lapang, bahagia, gembira, maka perbanyak doa. Tunjukkan ekspresi kebutuhan kita kepada Allah, dan nanti Allah akan bantu kita ketika kondisi sulit dan susah. Nabi Nuh buktinya diselamatkan. Begitu juga Nabi berikutnya disebutkan di sini, di bukunya, tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Ya, karena ada musibah yang menimpa beliau, ada ujian yang berat. Ya, beliau berada di dalam perut ikan, ya. Pada waktu itu dia berdoa dalam kondisi yang sangat gelap, berada dalam perut ikan yang besar.
dan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kenapa Allah selamatkan Nabi Yunus? Dalam kondisi terjepit, darurat, ya, sulit, susah, dan lain-lain. Ternyata memang ada rahasianya. Ya, karena Nabi Yunus termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah ketika lapang. Sebagaimana Nabi Nuh tadi, banyak ingat kepada Allah dalam kondisi lapang, kondisi sehat. Ya, kita baca di sini di surat As-Saffat, kembali Allah menyebutkan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Ya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak ingat sama Allah, niscaya Nabi Yunus itu akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat dibiarkan saja sama Allah. Ya, tapi karena beliau adalah seseorang yang banyak ingat kepada Allah, bahkan dia seorang nabi, bukan sekedar manusia biasa. Ya, banyak ingat kepada Allah, berarti banyak ketaatannya dalam kondisi senang, ya bahagia, ketika sehat, banyak ingat kepada Allah, maka Allah pun selamatkan beliau ketika tertimpa adanya kesulitan. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yuraddullahu du'aahum." Ada tiga manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Ada tiga manusia, golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yaitu doanya orang yang banyak ingat kepada Allah. Dan doanya orang yang dizolimi. Dan doanya imam, pemimpin kaum muslimin yang adil. Ya, tiga ini contohnya. Doa orang yang banyak ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ketika lapang dan sempit. Terutama lapang ya. Doa mereka akan segera dikabulkan. Ya, umumnya manusia justru di kondisi yang lapang ini yang ya kurang ingat kepada Allah. Ya, ketika sulit mungkin banyak yang berdoa, tapi ketika lapang kurang banyak ingat kepada Allah. Ya, sehingga ini penyebabnya ya. Mungkin bisa jadi doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Dan doanya Nabi Yunus tadi sekali lagi adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, doa ini hendaknya kita sering-sering baca ya. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengannya dalam urusan apapun. Sertakan kalimat ini. Sertakan kalimat ini dalam doa-doa kita, kapanpun dan dimanapun. Karena Rasul mengatakan tidaklah seorang muslim yang berdoa dengannya dengan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Ya, Allah akan kabulkan doa kita. Doa itu banyak, ya. Salah satunya ini yang kita sertakan dalam doa-doa kita. Karena Rasul yang mengatakan demikian, Allah akan kabulkan doanya karena dia berdoa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya. Sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya di bukunya tertulis ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub juga demikian. Beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya." Mengapa Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub? Ternyata Allah mengatakan, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu, innahu awwab." Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Maka Allah menilainya ya sebagai sebaik-baik hamba, orang yang sabar. Sesungguhnya Nabi Ayub itu sangat taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rupanya ketaatan, kesabaran, ya, bagaimana bertahun-tahun diberikan ujian, menghasilkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan kepadanya nikmat yang luar biasa. Allah berikan dia pertolongan dalam kesempitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Penyakitnya bukan sehari dua hari, sampai 18 tahun. Selama 18 tahun
ya, dia menderita dengan sakit yang Allah uji, ya, dengan ujian seperti itu. Tapi tetap dia berbaik sangka kepada Allah. Karena memang beliau seorang nabi dan rasul, ya, dan memang sabar sekali dan tetap taat dan berdoa pada waktu senang maupun lapang. Ketika lapang, senang maupun sempit, ketika susah, ya, ketika sakit pun berdoa, ketika sehat pun berdoa, ketika sakit pun taat, ketika sehat pun tetap taat. Maka di sinilah letaknya. Ya, kita harus banyak-banyak doa ketika lapang, nanti Allah bantu kita ketika sempit. Begitu juga peristiwa yang terjadi pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, beliau pernah berdoa kepada Allah, ya, Allah cantumkan di surah Al-Anbiya. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria, wa Zakaria itnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ingatlah kisah Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Ya, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Beliau minta diberikan adanya keturunan. Sedangkan istrinya sudah mandul. Dan mereka juga sudah tua, tua sekali usianya. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Nabi Zakaria dan istrinya termasuk orang-orang yang taat, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya, Allah jadikan istrinya dapat mengandung. Kenapa dikabulkan doanya Nabi Zakaria? Allah sebutkan di surah Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ternyata mereka, yaitu Nabi Zakaria dan istrinya, adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Ketika lapang, ketika senang, ketika gembira, banyak melakukan kebaikan, ya, banyak melakukan ketaatan, banyak sekali, ya, ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Jadi begitu mereka mengalami kesulitan, ada kesusahan karena istrinya tidak bisa hamil, maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nah, doanya dikabulkan. Karena beliau dan istrinya termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika kondisi lapang, kondisi senang, kondisi nikmat, kondisi bahagia dan gembira. Ya, maka Allah pun kabulkan doa mereka ketika dalam kesulitan. Dan yang terakhir yang kita berikan contoh di sini adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah, lalu Allah pun juga mengabulkan permintaannya. Di antaranya adalah Allah sebutkan di surah Al-Anfal, di surah Al-Anfal ayat ke-9, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, minta pertolongan, ya, istighatsah, meminta pertolongan, dan Allah pun mengabulkannya. Ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu pada perang Badar dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Kenapa Allah membantu dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Karena memang mereka para nabi dan rasul, orang bertakwa, orang yang paling dekat kepada Allah, dan mereka tuh selalu ingat kepada Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, berdoa kepada Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, ya. Dan ini yang mestinya kita ikuti cara-cara dan metode mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah supaya nanti kita juga akan dikabulkan doanya. Ya, makanya kita bahas di sebab yang ke-23 ini, ya, sebab-sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Ternyata memang bisa jadi kurang pendekatan diri ketika senang, ketika nikmat, ketika sehat. Dan Nabi pun bahkan sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbudun fihima katsir minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai. Ya, tidak menggunakannya secara maksimal. Yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat tidak berdoa kepada Allah.
Ketika sehat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan nikmat. Ketika lapang, ya, tidak sakit dia, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak mau dia. Ketika waktu luang juga banyak, tidak mau dia. Ya, ini suatu perbuatan yang menjadikan mereka semakin dimurkai oleh Allah. Dan Rasul mengatakan bukan satu dua orang, hampir seluruh manusia. Ni'matani maghmulun kathir minan nas. Sebagian besar manusia. Hampir, berarti kan sebagian besarnya hampir seluruh manusia. Ya, mereka tuh tertipu dengan dua nikmat ini. Ketika sakit dan memiliki waktu luang, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sehat dan memiliki waktu luang, tidak digunakan untuk berdoa kepada Allah. Ketika memiliki kenikmatan sehat dan waktu luang, tidak digunakan ya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan ya dan ketaatan-ketaatan. Padahal pada waktu itulah ya kesempatan yang sangat besar sekali untuk melakukan kebaikan, ketaatan, bagaimana caranya untuk supaya Allah semakin memberikan rahmat, ya, ampunan, keberkahan dan lain-lain. Karena umumnya kalau sudah sakit, apalagi sakitnya berat ya, maka sulit bagi manusia untuk melakukan kebaikan, sulit bagi manusia untuk melakukan ketaatan. Ya, jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib saja susah ketika sedang sakit. Ya, karena kondisinya yang menjadikan kesulitan untuk ibadah atau kesulitan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi umumnya manusia seperti itu ya. Ini bukan survei saya, bukan hasil analisa saya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Kebanyakan manusia itu tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, di mana mereka tidak menggunakannya untuk banyak berdoa, banyak beribadah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ketika sakit, ketika dapat musibah, bencana, malapetaka, adanya ujian dan cobaan, nah biasanya baru tuh mereka mulailah ya berdoa kepada Allah, dan dikhawatirkan doanya tidak diijabah. Dikhawatirkan seperti itu karena mereka ketika lapangnya tidak mau ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah hanya ketika susah saja. Tapi Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang ya, subhanallah. Selevel orang-orang kafir Quraisy saja, kita kan bukan orang kafir. Kita kan bukan orang-orang musyrikin. Selevel orang kafir Quraisy saja yang ketika di daratan mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa juga kepada selain Allah. Tapi ketika mereka sulit, ya, di tengah-tengah lautan di mana mereka hanya berdoa kepada Allah. Kondisi sempit, terjepit, ya, genting banget karena ombak setinggi gunung. Tapi tetap Allah kabulkan. Subhanallah, luar biasa. Padahal kalau kita lihat secara logika ya, untuk apa dikabulkan? Di daratan saja bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak mau dia bertauhid. Ya, tidak mau dia berdoa hanya kepada Allah semata. Ya, tapi ketika di lautan ini kan nggak sering-sering, sekali-sekali waktu saja. Ketika mereka berada di lautan, tiba-tiba kondisinya menakutkan sekali, sangat mengerikan. Karena ombak yang sangat tinggi, dan mereka berdoa hanya kepada Allah. Tapi Allah masih mengabulkan, masih menyelamatkan mereka. Coba lihat. Allah masih menyelamatkan mereka. Sebetulnya mereka ini nggak pantas untuk dikabulkan doanya. Karena selama ini ketika senang tidak mau berdoa kepada Allah semata. Tapi juga berdoa kepada selain Allah. Tapi begitu sempit, darurat, kejepit, kepepet ya, di lautan, baru berdoa kepada Allah. Sebetulnya nggak layak. Tapi karena Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, rahmatnya luar biasa luasnya. Ya, selevel mereka saja masih dikabulkan doanya, buktinya mereka diselamatkan sampai ke daratan kembali. Tapi begitu sampai ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Wah, ini luar biasa ya, nggak tahu diri namanya. Baik, jamaah sekalian, insya Allah ini tema yang sebetulnya mudah untuk dipahami. Ya, cuma masalahnya dalam kehidupan sehari-hari barangkali di antara kita banyak yang lupa ya atau lalai ya, karena eh, memang sudah disebutkan tadi di ayatnya, begitu juga disebutkan di hadisnya bahwa memang kebanyakan manusia itu berdoa kepada Allah ketika susah saja.
Adapun ketika senang, umumnya mereka lupa, mereka lalai, atau mungkin ada juga yang sampai tidak butuh kepada Allah, karena dia merasa bahwa dia mendapatkan kesuksesan, ya, mendapatkan kesehatan, mendapatkan berbagai macam nikmat dunia semata-mata karena ilmunya, karena ya kepintarannya, ya, karena usaha kerja kerasnya, ya, sedikit sekali yang dia lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Korun mengatakan bahwa saya mendapatkan ini karena ilmu yang ada pada sisiku. Aku punya ilmu yang banyak, makanya aku kaya. Lalu Allah benamkan dia beserta rumahnya, beserta hartanya ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya rasa mudah dipahami dan kita buka saja sesi tanya jawab. Bisa jadi ada di antara jamaah sekalian yang ingin bertanya dari paparan yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau memang ada yang ingin bertanya, saya persilahkan berkaitan dengan tema kita, tertolaknya doa. Ya, kenapa? Karena tidak memperbanyak doa di kala senang dan lapang. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan materi pada malam hari ini. Insya Allah sangat-sangat banyak insight yang bisa kita petik. Untuk itu, bagi para peserta kajian yang memiliki pertanyaan terkait topik yang disampaikan, silahkan raise hand. Kalau ingin bertanya langsung ya di Zoom, silahkan raise hand di fitur apa Zoom ini ya, dipencet. Eh, Nanti akan saya sebutkan namanya dan kemudian silahkan untuk mulai pertanyaannya. Dan bagi yang punya pertanyaan dan ingin mengirimkannya di chat, juga silahkan dikirimkan atau dituliskan di meeting group chat atau melalui personal di Japri ke anak, boleh. Silahkan. Mungkin dari Amerika, Umu Amar biasanya suka ada titipan pertanyaan dari teman-teman majelis di sana. Silahkan. Ya, sudah ada satu penanya dari Ukti Nur Aini. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustadz. Eh, Bagaimana kalau di dalam satu rumah tangga, eh, suami sudah tidak memperdulikan istrinya. Dia asik dengan pendamping setianya. Yang saya maksud di sini pendamping setianya itu adalah HP. Istrinya sudah menegurnya, mendoakannya setiap hari, tapi tetap berjalan seperti itu. Itu bagaimana sikap kita sebagai seorang istri itu harus bagaimana Ustadz? Lebih keras menegurnya atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak Ustadz. Iya, baik, barakallahu fiik. Ya, subhanallah ya. Memang di era kita ini era digital, sosial media, dan mungkin kebanyakan orang itu punyalah handphone ya. Ada bersosial media, berselancar di dunia maya. Ya, mereka buka Google, atau mungkin IG, Instagram, atau mungkin Facebook, atau mungkin yang lain. Sebetulnya handphonenya tidak bermasalah. Handphone itu kita butuhkan, ya, karena kita ingin adanya kemudahan-kemudahan. Handphone itu membantu kita untuk berkomunikasi, atau untuk mencari informasi, atau juga untuk dakwah. Kita bisa menyebarkan dakwah ya dengan berita-berita atau tulisan-tulisan, atau mungkin dengan video-video ceramah dan lain-lain. Semuanya kembali kepada kita. Ya, tujuannya untuk apa dengan kita ini memiliki handphone. Nah, adapun tadi kan ceritanya suami memiliki pendamping setia. Masya Allah.
melebihi istrinya. Jadi istrinya itu nggak disebut pendamping setia. Karena memang si suami ini selalu bersama handphonenya. Seakan-akan handphone itu istrinya. Sehingga wajarlah si istri itu bisa jadi jealous ya, cemburu, jealous, karena si suami ini terlalu berlebihan dalam berhandphone ya. Handphonenya tidak salah dan kita butuh dan boleh kita melihat dan mendengar atau mencari karena memang memudahkan urusan kita. Tapi kalau sampai berlebihan sehingga keluarganya pun diacuhkan gitu ya, tidak diperdulikan, wajar-wajar saja si istri itu akan jealous. Atau mungkin sebaliknya ada istri-istri yang sibuk sekali dengan handphonenya sehingga suaminya tidak diperdulikan. Ya, jadi kita balik juga sama kondisinya. Bukan suami saya yang begitu, ada juga oknum-oknum dari para istri ya, yang mereka juga kita dapatkan ya dalam kehidupan sehari-hari, yang mereka terlalu banyak sekali berinteraksi dengan handphonenya. Bukan tidak boleh, tapi kan mereka punya suami, kan mereka punya istri, mereka juga punya anak. Ya, jadi statusnya ada yang istrinya sibuk dengan handphone, ada suami yang sibuk dengan handphone, ada juga anak yang sibuk dengan handphone dari pagi sampai malam. Sama saja sebetulnya. Ya, mungkin suami istrinya uh, betul-betul hubungannya baik. Ya, tapi kalau anak, kadang-kadang juga ada anak itu yang ternyata di kamar terus nggak keluar-keluar. Dengan handphone terus ketika liburan seharian di kamar. Dengan handphonenya. Apa yang mereka lihat? Apakah ada tugas-tugas dari sekolahan? Apakah ada masalah-masalah yang lain? Jadi anak pun kurang berinteraksi dengan orang tuanya. Atau orang tua yang kurang berinteraksi dengan anaknya, atau berkaitan dengan suami dan istri tadi. Jadi intinya adalah karena ini kasusnya si istri melihat kondisi suami seperti itu ya suatu hal yang wajar ya. Istri itu hendaknya menasehati dan mengingatkan dan mendakwahi, memperbaiki dan mendoakannya. Ya, karena istri itu pendamping setianya sebetulnya bukan handphone. Handphone itu tidak bisa memberikan pelayanan dengan menyiapkan sarapan, makanan, ya. Ketika suami sakit, siapa yang memberikan perhatian? Apakah handphone? Ya, handphone sebetulnya hukum asalnya bukanlah pendamping setia, cuma suatu alat yang kita butuhkan untuk memudahkan urusan kita. Tetap ya istri itu pendamping setia, tetap suami itu pendamping setia. Dialah yang bersama kita selama puluhan tahun, pagi, siang, sore, malam, sampai mati. Dan bahkan nanti bertemu lagi, insya Allah di sorga. Ya, kita nggak ketemu handphone lagi di sorga dengan handphone kita ini. Ya, nggak ada ketemu lagi dengan pendamping handphone di sorga nanti. Tidak ada dijanjikan demikian. Jadi intinya adalah terkadang suami yang melakukan kesalahan, terkadang istri melakukan kesalahan. Ya, maka tadi kan istrinya yang merasa terzolimi, tersakiti, dikurangi hak-haknya, ya atau mungkin jealous, cemburu dengan kondisi suami yang sangat ya banyak sekali berlebihan berinteraksi dengan handphonenya padahal tidak butuh-butuh banget sebetulnya. Cuman banyak melihat berita saja. Bukan orang yang sangat butuh misalnya untuk dakwah, menulis artikel misalnya untuk men-share bagaimana video-video dakwah barangkali. Enggak juga. Terkadang-kadang kita lihat mereka hanya buka-buka atau ngabisin waktu 1 jam habis, 2 jam habis, 3 jam habis. Bukan orang yang sangat butuh untuk komunikasi, bukan untuk berdakwah misalnya, ya, atau memudahkan komunikasi enggak juga. Tapi handphone itu sudah menjadi suatu hiburan sebetulnya. Nah, mungkin tepatnya itu. Ya, hiburan habis waktu percuma atau menjadi sarana untuk melakukan kemaksiatan. Umumnya begitu kalau saya lihat ya. Menjadi sarana melakukan kemaksiatan atau berlebihan dalam mencari hiburan-hiburan. Kalau sekedar komunikasi kan kita sebentar. Kalau kita ingin cari informasi juga sebentar, komunikasi sebentar, cari informasi juga sebentar. Ya, kalau kita juga ingin men-share artikel dakwah juga sebentar, nggak butuh seharian. Tapi ya begitu tadi, sampai ibu mengatakan ya teman setianya adalah handphone ya, karena itu, karena berlebihan dalam mencari hiburan-hiburan dan juga berlebihan dalam kemaksiatan, karena di handphone tuh banyak banget sekali
Ya, di sosial media itu berbagai macam dosa dan kemaksiatan, baik yang dilihat maupun yang didengar. Maka ya sekali lagi tugas ya seorang pendampingnya, baik itu istri yang salah mungkin atau suami yang salah, ya tugasnya pendamping itu adalah mengingatkan, menasehati, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakannya. Ya ingatkan selalu bahwa ini suatu hal yang bisa menjadikan kamu bertambah-tambah dosanya. Ya, istri mungkin nggak tahu apa yang dilihat oleh suaminya. Mungkin dia juga sembunyi-sembunyi. Dia melihat aurat wanita, melihat film-film porno barangkali, atau melihat hal-hal yang menjadikan dia lalai. Ya, banyak sekali waktu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi, ingatkan sekali lagi, ingatkan dan ajak dia ke majlis taklim. Nanti biar ustadznya yang akan memberikan nasihat kepadanya. Barangkali dengan istri nggak mempan, ya nggak juga terjadi perubahan, sudah berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, tidak juga ada perubahan, ya sampaikan kepada, mungkin minta tolong kepada temannya, barangkali, atau mungkin minta tolong kepada ustadznya, untuk mengingatkan, ya, dan terus doakan supaya dia mendapatkan hidayah, dan menjadi kondisinya lebih baik. Ya, demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan oleh penanya tadi. Tafadol, bagi yang ingin bertanya langsung melalui Zoom, silahkan raise hand, kemudian nanti Ana sebutkan. Dan bagi yang ingin bertanya juga melalui kolom chat Zoom juga silahkan dikirimkan di chat Zoom atau bisa langsung di japri ke Ana. Sambil menunggu pertanyaan Ustadz, sudah ada yang Ya. bertanya rupanya Ustadz. Tafadol Umu Amar dari Amerika. Ya, host jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ada beberapa pertanyaan, kalau nanti Ustadz berkenan. Yang pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Ustadz, bagaimana caranya kita mendoakan pemerintah? Dan saya berusaha mendoakan pemerintah dari masa ke masa Ustadz. Tapi ternyata kelihatannya pemerintahannya makin semakin terpuruk. Apakah ini artinya doa yang belum terkabul karena memang banyak sekali halangannya, atau bolehkah kita mengatakan tidak akan terkabul karena memang masyarakatnya juga belum pada berubah? Ini menjadi diskusi di dalam keluarga, Ustadz. Jadi mohon Ustadz mencerahkan apa yang bisa dilakukan karena saya menasihatkan ini untuk anak saya yang sudah ingin ikutan berdemonstrasi, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya, baik. Barakallahu fiikum. Eh, yang pertama tentunya kita melihat tentang kondisi kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin, dan untuk negara kita juga. Kita mendoakan pemimpin kita juga, ya. Itu satu perkara yang kita lakukan sebagai ikhtiar usaha kita sebagai manusia, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu, supaya terjadi perubahan yang lebih baik. Dan ketika tadi dikatakan mendoakan kepada pemimpin, ya mungkin presiden barangkali atau yang lain, ya terkadang kita lihat belum ada hasil, atau mungkin ada tapi perubahannya tidak begitu banyak, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita melihat apakah ini gara-gara doa saya memang belum layak untuk dikabulkan, atau mungkin sudah dikabulkan, tetapi Allah memang sengaja untuk memberikan ujian kepada hambanya. Jadi kita harus melihat, ya, melihat kepada kenapa sampai hari ini mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Barangkali saya ajak kepada penanya bisa membuka buku, ya, buku doa kita ini, 50 sebab doa tidak terkabul. Di situ ada di antara jawaban yang bisa kita lihat, ya. Saya ajak untuk bisa melihat di bukunya,
di halaman sebentar ya. Ya, di bukunya di halaman 128. Halaman 128. Jadi jawabannya ada di situ. Di bukunya di halaman 128. Ya. Terkadang doa itu tidak dikabulkan karena memang kita punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Itu yang pertama ya. Karena punya penghalang. Barangkali ya nafkahnya haram, ya mungkin juga belum bertaubat, makanannya haram, ya tidak ikhlas dan lain-lain. Jadi ini penghalang utama kenapa doa belum dikabulkan. Jangankan mendoakan pimpinan, berdoa untuk diri sendiri saja nggak dikabulkan. Jangankan mendoakan orang lain, berdoa untuk keluarga saja nggak diizinkan, nggak dikabulkan. Nah, coba dievaluasi ya. Ini penyebab pertama ini. Kenapa mendoakan pemimpin tapi kok belum ada perubahan? Nah, kita sendiri juga punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Wajar dong. Nah, doa tersebut belum dikabulkan. Atau dengan sebab yang lain. Nah, sebab yang lain ini kita lihat di halaman 128. Di halaman 128 ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa. Doa itu bagus ya, tidak pula mengandung pemutusan tali silaturahim. Ya, dia berdoa kepada Allah, maka Rasul mengatakan Allah pun akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan. Salah satu dari tiga kemungkinan. Ya, yang pertama, bisa jadi Allah kabulkan doanya segera. Dia berdoa untuk dirinya, maupun keluarganya, atau masyarakatnya, atau untuk negaranya, atau pemimpinnya. Allah kabulkan. Ya, ini kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua, Allah tidak kabulkan doanya di dunia, tapi Allah akan simpan baginya sebagai pahala di akhirat. Ya, karena doa itu ibadah. Dan terkadang Allah tidak kabulkan, pasti ada hikmahnya. Dan Allah simpan doanya itu nanti sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi doanya belum dikabulkan, ya. Padahal dia tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Seharusnya kan kalau nggak punya penghalang itu berarti dikabulkan ya. Berbeda dengan orang yang punya penghalang, wajar dong tidak dikabulkan, dia punya penghalang. Tapi ada orang yang tidak punya penghalang, tapi tidak dikabulkan juga. Kenapa? Karena disimpan sebagai pahala di akhirat, atau ternyata Allah menghindarkan dirinya dari keburukan yang semisal dengan permohonannya itu. Jadi Allah berikan ganti. Allah berikan ganti dengan Allah hindarkan dia dari musibah. Dia mintanya A, ya, tapi tidak dikabulkan yang A, tapi Allah rubah dengan cara Allah hindarkan dia dari musibah, hindarkan dia dari bencana. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ini semuanya kembali kepada kehendak Allah dan kita tidak boleh mendikte Allah. Semuanya kembali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Pasti ada hikmah-hikmah di balik itu. Ya, jadi ketika Anda mendoakan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau negara, atau pemimpin, nah coba kita lihat evaluasi. Pertama, apakah doa kita ini memang layak untuk dikabulkan? Ya, kalau nggak layak, ya wajar. Doa untuk siapapun ya tidak layak untuk dikabulkan. Jangankan untuk negara dan pemimpin, untuk diri kita aja tidak layak untuk dikabulkan. Tapi kalau memang layak, nah, kalau layak dikabulkan, tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Nah, kembali kepada bukunya tadi. Dia layak untuk dikabulkan, sebagaimana para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul juga layak untuk dikabulkan. Tapi apakah mereka tuh langsung dikabulkan segera? Bisa jadi dipending dulu. Nabi Musa minta kepada Allah agar doanya dikabulkan untuk binasanya Fir'aun dan kaumnya. Apakah langsung? Langsung Fir'aun itu binasa? Meminta kebinasaan ya, bukan kebaikan di sini. Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Fir'aun dibinasakan, dihancurkan.
dan juga para pengikutnya. Apakah langsung? Ini levelnya Nabi Musa ini, Nabi dan Rasul. Ternyata Allah kabulkan doanya Nabi Musa 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian baru terkabul. Nah, kita ingin mendoakan pemimpin dan minta perubahan itu saat ini juga. Apakah kita Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul saja ternyata terkadang doa mereka tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal mereka nggak punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Ini Nabi. Ya, begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ayub. Nabi Ayub 18 tahun baru disembuhkan penyakitnya. Apa kurangnya Nabi Ayub? Nabi Musa menunggu sampai 40 tahun. Apa kurangnya Nabi Musa? Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kita mendoakan, kita berdoa, lalu kita berharap doa itu segera dikabulkan. Kita siapa? Levelnya Nabi dan Rasul saja terkadang dimundurkan waktu pengabulan doanya dengan hikmah-hikmah dari Allah. Jadi kita tetap berbaik sangka kepada Allah dengan doa kita. Kalau memang kita tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, ya tetap kita berbaik sangka. Saya sudah mendoakan pemimpin, tapi kok hasilnya belum ada ya. Ya sabar. Saya sudah mendoakan pemimpin dan saya tidak punya penghalang-penghalang. Kata siapa? Kata saya. Kata Allah? Kata Allah bisa jadi punya penghalang. Oke lah, mungkin kita tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa. Tapi kan perlu kesabaran. Untuk dikabulkannya doa itu butuh kesabaran. Buktinya Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk hancurnya Fir'aun, butuh waktu 40 tahun untuk hancurnya Fir'aun itu, pemimpin. Baru Allah kabulkan. Begitu juga Nabi Ayub, butuh waktu 18 tahun untuk sembuhnya. Begitu juga Nabi Zakaria, sampai berapa tahun dia menunggu, sehingga istrinya bisa hamil dan melahirkan. Bertahun-tahun menunggunya Nabi Zakaria. Begitu juga ya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Jadi begitu, kita berbaik sangka dan kita mengatakan bahwa bisa jadi Allah kabulkan segera jika Allah berkehendak, ya kalau kita nggak punya penghalang ya. Atau yang kedua tadi, Allah simpan sebagai pahala, ya untuk disimpan pahala itu sebagai pahala yang besar nanti di akhirat. Atau yang ketiga, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan kita, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan kita dari musibah. Terkadang mungkin kita ini melihat hampir saja ya ditabrak kereta, hampir saja rumahnya dibakar, hampir saja mobilnya kecolongan sama maling, hampir saja, tapi nggak jadi, alhamdulillah. Padahal secara logika kayaknya kena gitu ya. Ya, hampir saja dibegal sama orang lain atau yang lainnya. Tapi nggak jadi. Nah, ini bisa jadi tidak jadi tertimpa musibah-musibah ini, ya bisa jadi sebagai kompensasi karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari keburukan. Begitu, ya. Dan kemungkinan yang berikutnya, yang terakhir, saya sudah berdoa, Pak Ustadz, tapi kok belum juga dikabulkan. Saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kok belum dikabulkan. Kenapa ya? Saya sudah mendoakan pemimpin juga, tapi kok belum ada perubahan. Atau sedikit sekali. Nah, kita buka halaman 109. Di bukunya di halaman 109. Kenapa doa belum dikabulkan? Di antara yang lain apa? Sebagai bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Ditunda terkabulnya doa. Ini kalau nggak punya penghalang ya. Ditunda terkabulnya doa. Merupakan salah satu ujian dari Allah kepada seseorang. Allah menguji keimanannya. Ya, ditunda sampai pada waktunya memang Allah kabulkan. Atau bisa jadi sampai mati tidak dikabulkan juga. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ada orang-orang yang berdoa untuk dirinya sendiri, misalnya dia sakit. Dia sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Apakah selalu pasti dia akan sembuh? Coba kita jawab.
Apakah orang yang sakit ketika dia berdoa minta kesembuhan, pasti bahwa dia akan sembuh? Tidak juga. Karena terkadang dia sembuh, sakit lagi. Atau mungkin dia tidak sembuh sama sekali sampai mati tetap dalam kondisi sakitnya. Meskipun sudah berdoa. Meskipun dia tidak punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Nggak punya. Dia orang bertakwa. Dia orang soleh. Dia orang solehah. Tapi sampai mati. Nggak dikabulkan juga. Berarti apa? Sebagai ujian. Allah gampang untuk mengabulkan doa seorang hamba. Kecil itu. Ya, gampang, mudah, enteng sekali bagi Allah untuk mengabulkan doa. Langit dan bumi saja Allah ciptakan. Tapi ini orang bertakwa ini, Allah mencintai dia. Tidak juga dikabulkan. Apa kurangnya orang bertakwa ini? Orang Allah mencintainya, Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah memberkahinya. Tapi sampai mati nggak dikabulkan doanya untuk minta kesembuhan dari penyakit. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan ujian. Dan apakah itu buruk? Tidak. Kalau Allah berikan dia ujian sampai mati dia tidak sembuh penyakitnya dan dia menyikapinya dengan sabar, ikhlas, tidak buruk sangka kepada Allah, ya, maka itulah yang menjadikan dia selamat di akhirat. Ya, itu sikap seorang mukmin itu seperti itu. Meskipun belum dikabulkan dan dia nggak punya penghalang untuk dikabulkan doa, tapi dia terus berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya nih, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Karena semua yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah. Terjadinya kebaikan dengan izin Allah. Belum terjadinya kebaikan itu pun terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Coba kita evaluasi. Mungkin ada sebab ya doa kita belum dikabulkan karena ada penghalang-penghalang. Atau mungkin karena Allah ingin simpan sebagai pahala di akhirat. Atau bisa jadi doa kita dirubah, Allah ganti dengan terhindar dari berbagai macam keburukan dan musibah yang lain. Atau mungkin memang Allah ingin menguji keimanan kita. Ya, kenapa kok belum juga berubah? Kok belum juga ada perbaikan? Kalaupun ada, kok sedikit? Ya, itu namanya sikap seorang mukmin yang baik ya. Jadi bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat, lalu kita sikapi, saya sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan, pemimpin seperti ini, pemimpin seperti ini. Pemimpin itu kan cermin dari rakyat. Ya, jangan salahkan semuanya kepada pemimpin, tapi itu kan memang hasil dari rakyat. Kalau rakyatnya baik, otomatis pemimpinnya akan baik. Ya, dan tugas kita sebagai seorang rakyat, ya, maka teruslah mendoakan pemimpin. Ya, tugas kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj salaf sebagai rakyat ya yang terbaik dan mengikuti syariat adalah terus mendoakan kebaikan-kebaikan untuk pemimpin meskipun mungkin belum terjadi 100% ya sesuai dengan harapan kita. Tapi yang namanya usaha untuk supaya terjadi perubahan yang lebih baik dan pemimpin pun jadi lebih baik lagi ya. Nah, tentunya usahanya kan sampai mati. Ini pun terjadi semua kan dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Mungkin bisa jadi gara-gara dosa kita juga. Karena Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa ya. Tidak ada musibah ya, keburukan yang menimpa dirimu melainkan akibat dari dosa-dosamu. Akibat dari kesalahan-kesalahanmu. Makanya kondisinya seperti ini. Karena kamu itu berbuat dosa. Karena kamu melakukan kesalahan-kesalahan. Baik si pemimpinnya maupun bawahannya. Semuanya hendaknya taubat kembali kepada Allah. Itu yang benar. Semuanya bertobat. Dari atas sampai ke bawah. Dari bawah sampai ke atas. Bertobat semuanya. Jangan salahkan pemimpin saja yang salah seakan-akan hanya dia saja. Padahal rakyatnya juga banyak banget yang salah. Banyak juga yang berdosa. Dan pemimpin itu berasal dari rakyat. Seharusnya mereka semuanya bertaubat. Semuanya istighfar. Semuanya kembali taat. Ya, semuanya ngaji, taklim. Datang ke kajian. Pahami bagaimana cara beragama dengan benar. Ya, kalau rakyatnya banyak yang baik, maka akan melahirkan pemimpin yang baik. Mau diganti dengan yang baru, ya begitu lagi. Diganti lagi yang baru, begitu lagi.
Demo lagi, demo tidak ada perubahan. Artinya kalau demo itu menuntut untuk pergantian pemimpin, ya pemimpin akan begitu lagi selamanya. Kalau rakyat tidak baik. Karena pemimpin itu kan berasal dari rakyat. Jadi rakyat itu harus baik dulu. Karena pemimpin itu kan berasal dari rakyat. Kalau rakyat yang sudah baik, maka terpilihlah pemimpin yang baik nantinya. Makanya rakyatnya harus ya kita dakwahi, kita nasihati, kita berikan pencerahan, ajak mereka ke tauhid, ajak mereka kepada sunnah, ya. Ya, tapi kan fenomena yang kita lihat saat ini ya masih jauh ya, masih jauh. Rakyat begitu ya, semuanya tetap kita berbaik sangka kepada Allah, tetap usaha. Karena Allah melihat usaha kita. Kalau Allah inginkan saat ini, malam ini juga, detik ini juga, ya, berubah semuanya, bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kan Allah tidak berkenan melakukan hal seperti itu, karena Allah ingin melihat sejauh mana usaha dari hamba-hamba Allah ini. Ada nggak mereka yang berjuang, berkorban, dan ada nggak mereka yang bersabar, ya, ada nggak mereka yang berdoa, ada nggak mereka yang berbaik sangka, atau mungkin buruk sangka. Begitu dolar naik, di Indonesia ya, ini di Indonesia. Begitu dolar naik, dolar Amerika ini, inflasi, rupiah pun terpuruk, waduh, tidak sedikit yang paniknya luar biasa dan melupakan Allah. Ini bukti ini, musibah yang luar biasa. Begitu kondisinya aman, biasanya orang-orang tuh tidak ketahuan banget ya bagaimana keimanannya. Tapi begitu ada musibah, ya, ada bencana, ya, mungkin tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir bandang, atau musibah dolar naik. Itu kan juga musibah kan. Mulailah kita lihat bagaimana tidak sedikit orang-orang yang mengenyampingkan Allah, tidak memperdulikan Allah, ya, tidak mau kembali kepada Allah, ya, hanya hitungan-hitungan ilmu manusia semata. Bukan kita tidak boleh memperbaiki dengan ilmu ekonomi kita. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki, silakan saja dengan orang-orang yang punya kapasitas. Tapi jangan lupa bahwa apapun usaha kita, kalau Allah tidak memberikan bantuan, tidak akan selesai. Apapun usaha kita, setinggi apapun ilmu kita, jika Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan selesai. Itu sikap seorang yang bertauhid. Allah itu segala-galanya bagi kita. Allah itu segala-galanya bagi orang-orang beriman. Dan jangan membesarkan dunia, ya, karena dunia ini memang tempatnya penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian. Allah mengizinkan itu terjadi, pasti ada hikmahnya agar kita bertaubat. Semuanya. Agar kita istighfar, agar kita kembali taat, agar kita kembali kepada syariat, agar kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ternyata, ya, tidak semua yang seperti itu. Yang disalahkan ya pemimpinnya saja, tapi mereka sendiri tidak mau introspeksi. Hanya pemimpin salah, yang lain, ya, dia merasa bahwa dia benar. Lalu mencaci maki pemimpin, merendahkan pemimpin, merusak kehormatan pemimpin, mencela dengan celaan yang luar biasa. Apa itu sikap seorang mukmin? Seakan-akan mereka itu malaikat semuanya, dan yang pemimpinnya syaitan. Seakan-akan seperti itu. Pemimpinnya syaitan, yang mencela, mencaci maki ini malaikat semua. Padahal kita ini dosa semuanya sama-sama pendosa. Seharusnya kita tobat sama-sama, bareng-bareng. Rakyatnya banyak dosanya, pemimpin juga banyak dosa. Sama-sama kita bertobat, sama-sama kita mengevaluasi. Kalau kita bertobat sama-sama, maka tentunya banyaklah, ya, rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Itu cara sikap seorang muslim yang baik, ya. Jadi bukannya berdemo, dan umumnya kalau kita lihat demo ini anarkis gitu loh. Banyak sekali kerusakannya, banyak sekali kemudaratannya, dan caci maki itu biasanya hewan-hewan pada keluar itu semuanya. Ucapan-ucapan hewan-hewan. Ya, oke, kita tidak sepakat dengan kebijakannya atau apa. Ya, nggak masalah, kita boleh menyampaikan aspirasi, ya. Dan kita juga boleh memberikan masukan-masukan. Tapi caranya itu yang tidak kita sepakati, ya, karena umumnya yang namanya demo umumnya adalah anarkis, ya, dan umumnya banyak sekali
nilai-nilai negatifnya, ya ketika bukan memperbaiki di situ justru semakin memperkeruh kondisi yang ada. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita sudah mendoakan pemimpin, tapi kok belum ada perubahan, mendoakan pemimpin, kok belum ada perubahan, coba evaluasi. Jangan-jangan saya termasuk yang memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Jangankan untuk pemimpin, untuk diri sendiri pun nggak ada perubahan. Ya, jadi gajah di seberang lautan kelihatan, semut di pelupuk mata tidak terlihat. Ya, menginginkan pemimpin berubah, padahal dirinya sendiri pun tidak berubah. Masih banyak dosanya. Ya, jadi bisa jadi ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Atau tadi saya katakan mungkin disimpan sebagai pahala di akhirat, atau bisa jadi Allah ganti doa tersebut dengan dihindarkan dari musibah-musibah yang lain, atau memang Allah sengaja menjadikan itu sebagai ujian, dan Allah ingin melihat sejauh mana di antara hamba-hamba Allah ini yang bersabar dan bersabar menghadapi ujian dan cobaan yang bisa jadi berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Masih ada waktu Ustadz untuk pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya Ustadz? Mungkin satu lagi ya. Baik Ustadz. Anda pilihkan dari eh, pertanyaan yang masuk ke chat. Bismillah, izin bertanya, apakah malu berdoa kepada Allah karena beranggapan sudah banyak sekali nikmat yang Allah beri? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Malu kepada Allah dalam berdoa karena banyaknya nikmat. Ini kebalikan ya. Justru karena banyak nikmat itulah Anda wajib berdoa. Doa itu bagian dari syukur. Ya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, berarti kita wajib bersyukur karena nikmatnya begitu banyak. Nah, salah satu bentuk syukurnya adalah kita berdoa. Dengan bersyukur caranya bagaimana? Ya, semakin memperbanyak ibadah. Ya, semakin banyak nikmat, kebaikan, senang, gembira, maka kita semakin bersyukur. Bersyukur itu dengan cara semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin banyak beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu ibadah apa? Doa. Doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Ya. Doa itu adalah ibadah. Coba lihat di bukunya ya. Yang punya bukunya silakan buka di halaman 12. Di halaman 12. Di situ saya cantumkan hadis dari Nabi SAW. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Rasulullah. Doa itu ibadah. Nah, ketika kita banyak mendapatkan nikmat, ya karunia, kebaikan, ya, maka kan kita sudah pantas, ya, wajib untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Nah, bersyukur itu dengan apa? Dengan beribadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan. Dan di antara ibadah apa? Doa. Doa itu ibadah. Nah, apa doa kita pada waktu itu? Dengan kenikmatan yang kita peroleh, kita bersyukur. Ya, dalam doa itu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Ya Allah, Engkaulah pemberi nikmat. Engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Semua nikmat datang dari Engkau, ya Allah. Maka berkahilah nikmat itu. Ya, berikan kepada kami kecukupan, berikan kepada kami keselamatan, dan jadikan nikmat itu yang menjadikan kami semakin mendekat kepada Engkau. Jadikan nikmat itu penuh dengan keberkahan. Jadikan nikmat itu menjadikan kami ya semakin dekat. Jangan dapat nikmat tapi semakin jauh. Nah, gitu doanya begitu kan bisa. Jangan merasa malu, justru itu salah. Semakin banyak nikmat justru kita harus semakin banyak doa, doa bersyukur dan minta supaya nikmat itu jangan sampai menjadikan kita lalai. Jangan sampai nikmat banyak menjadikan kita ini menggunakannya untuk kemaksiatan.
Karena banyak juga orang-orang yang banyak nikmat, tapi kemudian dia semakin gunakan nikmat itu untuk dosa. Ya, kemudahan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, nikmat harta dan lain-lain. Ternyata digunakan untuk kemaksiatan. Ya, jadi contoh misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini kan doa yang sering kita dengar ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Rasul mengajarkan kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Allah, tolonglah aku, a'inni, tolonglah aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Ya, bagi orang yang banyak nikmat, ya sudah sepantasnya berdoa seperti ini. Ya, banyak nikmat, banyak kebaikan, sepantasnya doa ini sering dibaca. Ya, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu, berzikir kepadamu. Tolonglah aku ya Allah untuk selalu bersyukur kepadamu. Nah, itu bersyukurnya ini. Tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu bersyukur. Karena nikmat banyak banget. Tolong aku untuk bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Supaya syukurnya betul-betul dianggap syukur yang benar. Kita minta. Nah, itu kan doa. Tolong aku ya Allah, ya, untuk bisa selalu bersyukur kepadamu dengan syukur yang benar. Ya, dan tolong aku ya Allah, bantu aini, ya, agar aku dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nah, demikian ya. Jadi jangan sampai malu kepada Allah ketika begitu banyak nikmat. Ya, doa itu wajib untuk disampaikan kepada Allah semata dan tidak boleh kepada selain Allah. Ya, kita berdoa ketika senang, ketika dapat nikmat, dan juga berdoa ketika mendapatkan ujian, cobaan, ada masalah, ya, ada persoalan, ya, kita doa pagi, siang, sore, malam. Ibadah yang paling banyak dan paling sering kita lakukan selama di dunia ini apa? Doa, bukan sholat. Sholat itu mungkin terbatas, bukan haji umroh, bukan puasa Ramadan. Ibadah yang paling banyak kita lakukan, mau senang, mau sakit, mau bahagia, mau nikmat, atau lagi kesempitan, darurat, atau apa saja. Doa, 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 doa terus. Ya, Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Jangan lepas dari doa, karena kebutuhan kita banyak. Yang senang jangan sampai lalai. Jangan sampai dia lupa kepada Allah. Begitu juga yang dalam kesempitan, kesusahan, kemiskinan, penderitaan, dan lain-lain. Jangan sampai mereka lepas juga dari Allah. Ya, karena bisa jadi orang yang senang, ya, semakin jauh dari Allah. Bisa jadi juga orang yang dalam penderitaan, semakin jauh juga dari Allah. Padahal hidup ini singkat, mati itu pasti, dosa itu banyak, siksa kubur menanti. Ya, baik, barangkali sampai di sini pertemuan kita, ya. Mohon maaf sekali lagi, barangkali jamaah sekalian tidak melihat wajah saya di Zoom ini. Ya, wallahu taala a'lam bissawab, qadarallahu ma syaa fa'ala. Kesalahan teknis, ya, mungkin ya kita evaluasi bersama nanti kenapa tidak tampil ya wajah di Zoom, tapi insya Allah jamaah sekalian bisa mendengarkan suara saya dan bisa memahaminya, ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya sebaik mungkin. Ya, demikian barangkali nanti insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah catat pertemuan ini sebagai amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas materi yang telah diberikan dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan apa yang Ustadz telah sampaikan, materi maupun jawaban tersebut, menjadi catatan pahala bagi Ustadz dan tentunya bermanfaat bagi kami, dengan harapan kami dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan tadi, Ustadz.
Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian malam hari ini, karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan tentunya milik kita semua manusia. Eh, Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu di pekan-pekan berikutnya, dan mengingatkan besok ada kajian Jami'um wal Hikam. Tetap setia di channel Zoom Mumiku Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.